Dikira tidak masuk akal ya seperti itu kan selembaran itu. Artinya bukan dalam arti rapor dengan kesehatan enggak. Bagi kan ya selembar, tapi mah kalau yang muda silakan dibagikan kepada yang lain. Nah kemudian ini juga untuk kemarin keberangkatan kuliah ada tidak dokumentasi? Dan memang itu penilaian untuk aplikasi. Siswanya kalau kita mengeluarkan dulu itu kan ada bukti ya. Ini negara ini tidak mau tidak ada bukti. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya penilaian di bidang sains. Jadi tidak semua sekolah itu memberangkatkan siswa itu yang di atas jadi ada beberapa sekolah. Itu juara 4 sama juara 8 gitu ya. Jadi satu musim. Jadi siapa lebih tinggi lah dari tahun kamu bisa nggak? Yang sayang itu orang sini ya. iya yang sini. Nah kemudian ini Bapak Ibu saya jelaskan ini kan masih bisa direvisi. Nah tolong kita sehingga tolong itu karena itu berkaitan dengan rapor itu. Apabila nilai jelek berpengaruh di sekolah secara umum. Nah tolong disebut kembali kira-kira sesuai keputusan sesuai. Tidak sesuai kita imbangi lah seperti itu. Nah tetapi nanti apabila ada survei lapangan kalau ada yang mengatakan untuk kesulitan ini diarahkan oleh kepala sekolah atau operatornya dijawab enggak, itu atas dasar pemikiran masing-masing. Nah, tapi itu benar-benar pengaruh dari rapor itu gitu ya. Apabila rapor itu merah, dampaknya bukan untuk sekolah tapi sekolah itu semua. Karena itu tadi, kalau tahun lalu itu karena kenapa rapor kita ini biru, ngerjakannya sama-sama. Tidak salah itu memang ada waktu sama-sama itu tidak sendiri. Kalau nanti lagi demi sekolah itu. Dampaknya besar Bapak, karena ini yang diikuti oleh Pak Sadi Jenderal Bupati ini juga berkaitan dengan rapor itu yang dibahas. Karena nilai ini kan dari pusat. Kadang-kadang kita ini laksanakannya cuma kita hanya kurang mengerti tentang makna dari itu. Sehingga kita tidak sesuai. Lebih baik kita menulisnya itu tidak menjawab. Ada kehidupan yang lagi tidak sebenarnya ketimbang tidak sesuai atau tidak tepat. Karena kita secara tidak langsung kita tuh sudah melaksanakan mekanisme itu semua. Kalau saya amati di soal saya, nah cuma kadang-kadang itu tinggal pemahaman kita. Nah, karena kalau kita lihat soal itu ada kata kunci yang harus kita amati. Kata kuncinya yang harus kita amati. Bagaimana itu Pak? Seandainya apakah sekolahnya ada mengadakan sosialisasi tentang narkoba ini?
Assalamualaikum. Pada pagi hari ini sengaja hasil dari observasi kemarin di setiap kelas yang jadi kita diskusikan lagi hasil dari evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, di mana pada observasi kemarin tentunya ada hal-hal yang ditemukan salah satu dalam proses pembelajaran. Tentunya ada kekurangan dan ada kelebihan. Untuk itu kita diskusikan pada pagi hari ini sehingga kita dapat mengevaluasi baik itu kelebihannya maupun kekurangan yang nah, Bapak Ibu nanti ada beberapa hal yang saya tanyakan hasil pantauan saya di kelas, terutama sejauh mana Bapak Ibu menilai keterlibatan siswa terhadap proses pembelajaran ini selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi keterlibatan siswa terhadap proses pembelajaran di kelas, bagaimana keterlibatan siswa itu sejauh Bapak Ibu melihat selama proses pembelajaran. Gimana Bapak Ibu? Apakah memang keterlibatan siswa itu aktif atau pasif? Nah, kalau Bapak Ibu dipaparkan dari segi siapa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk saya pelajaran IPA, kelebihan anak-anak itu untuk kerjasama kelompoknya baik sekali Pak. Tapi kalau untuknya masih agak berat. Mungkin memang literasi juga hanya buku saja. Nah, jadi itu tempatnya. Salah satunya adalah di mana murid ada kelemahan ya, Iya, ada kelemahan terutama dari kognitifnya. Di antaranya adalah numerasinya juga lemah dari segi membaca maupun berhitung. Iya. Literasinya kurang, juga numerasinya kurang. Jadi tentunya ada tantangan di sana tuh. Tantangan yang kita hadapi dalam mensukseskan pencapaian pembelajaran itu. Nah, kemudian mungkin ada tambahan yang lain mengenai pantauan Bapak Ibu selama 1 semester, mengenai selama pantauan tadi yang Ibu lihat di kelas. Kalau saya Pak, khusus mata pelajaran matematika, untuk numerasi memang dirasakan memang masih agak lemah Pak ya. Kalau baik tugas kelompok maupun individu, mungkin ya keterbatasan literasi buku sumber belajarnya atau sarananya masih kurang. Kemudian anak juga masih paling pasif kalau untuk diskusi kelompok. Itu saja sih Pak. Artinya kelemahannya adalah dari segi Referensi yang dimiliki oleh sekolah maupun guru. Iya. Kalau demikian kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana kreativitas kita terhadap proses pembelajarannya. Nah, misalnya kita lihat materinya di bidang studi matematika, kurangnya media pembelajaran. Mungkin kurang menarik media. Nanti bagaimana cara ibu nanti merancang supaya media pembelajaran itu menarik. Nah, itu salah satu trik yang dilakukan sehingga siswa itu ada keterlibatan antara dengan pembelajaran tadi. Nah, kemudian mungkin di sisi literasi, Bu, ya. Di sisi literasi tentunya membaca ya.
ada nanti guru harus membuat program misalnya 15 menit untuk konsentrasi membaca terlebih dahulu sebelum dimulainya pembelajaran langsung. Jadi dibiasakan membaca sehingga dia menerapkan atau mengaplikasikan kemampuannya dalam membaca. Nah kemudian nanti apalagi yang harus dilakukan dulu, misalnya dia membuat soal itu bukan hanya kita membuat soal-soal yang harus dari luar. Tidak melihat kalau soalnya literasi apa, soal numerasi juga seperti apa. Misalnya soalnya untuk kaitannya dengan berhitung, buatkan soal yang berkaitan dengan hitungan. Nah itu walaupun beda studinya PPKN atau beda studinya IPS. Nah itu ada soal tersendiri antara soal literasi dan soal numerasi. Seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Nah jadi kita tidak bersamakan mentang-mentang itu pelajaran PPKN, kita tidak membuat soal numerasi. Harus ada soal numerasi di dalam pembelajaran. Kita harus dapat membedakan antara soal literasi dan soal numerasi. Mungkin kalau misalnya ibu belum dapat, belum paham, silakan ikuti misalnya adanya pelatihan sedang sebenarnya biasanya di online itu di PTN silakan diikuti. Dan di sana kita dapat melihat bagaimana cara kita membuat soal literasi dan numerasi. Mungkin ada yang lain, bagaimana Bapak melihat? Ibu dalam proses persiapan observasi di dalam kelas ada hal-hal yang harus diperhatikan di item observasi. Salah satunya membentuk sebuah kesepakatan kelas terlebih dahulu yang harus ditekankan, karena kesepakatan kelas itu awal dari kegiatan. Jadi dibentuk dulu kesepakatan kelas, hasil apa yang harus kita peroleh nanti disetujui dengan kebersamaan antara siswa, guru, disepakati, baru proses pembelajarannya dimulai. Itu salah satu yang harus diperhatikan, karena kesepakatan kelas ini sangat penting sekali biar ada keteraturan dalam pembelajaran, tidak simpang siur. Misalnya awal pembelajaran dimulai, setelah itu akhirnya ada evaluasi, kemudian ada refleksi, hasil diperoleh dari proses pembelajaran itu direfleksi lagi. Jadi di sana ada kekurangan, ada kelebihan dari proses pembelajarannya. Kemudian perilaku siswa yang harus diperhatikan. Jadi memang dilihat dari latar belakang siswa itu sangat berbeda sekali. Salah satunya perbedaannya di antara latar belakang siswa itu adalah suku yang berbeda. Dengan suku yang berbeda
berbeda itu tentunya karakternya juga berbeda. Misalnya suku Jawa identik dengan kelembutan biasanya kalau suku Jawa ini. Kalau orang Melayu ini identiknya dengan ya, seperti umumnya lah. Kalau orang Bugis itu agak sedikit berbeda karakternya. Itu kita pahami ini siswa itu tidak kita bisa pukul rata dalam penilaian. Lihat dari latar belakang keluarga juga itu sangat penting. Nah kemudian setelah perilaku juga ada prestasi yang diperoleh oleh siswa. Nah prestasi ini juga kita tidak bisa memvonis anak itu pintar, anak itu bodoh, tidak bisa, karena memang siswa itu berbeda juga pemikirannya. Dia ada pintar itu ada di bidang-bidang lain, tidak harus pintar di IPA itu enggak, IPA itu ya. Juga ada siswa itu yang lemah di akademiknya di bidang IPA. Nah, tapi kita menilainya tidak harus secara akademik juga, bisa jadi kita nilai dari proyek yang diperolehnya. Itu salah satu karakter atau kecerdasan yang diperoleh. Keterampilannya. Boleh IPS, IPS itu apa IPS? Ilmu pengetahuan sosial itu di bidang sosial, tapi tidak harus sosial. Nah, jadi biasanya Bu ada sebuah kasus yang selalu dipersoalkan di masyarakat itu mengenai penyimpangan sosial. Nah di sana ada yang mengatakan penyimpangan sosial itu ada sifatnya yang positif. Ada nggak sifatnya penyimpangan sosial tapi sifatnya positif? Ada nggak? Itu biasanya di pembelajaran IPS itu muncul. Yang namanya penyimpangan itu negatif atau positif? Tapi ada nggak sifatnya yang positif? Dia bersifatnya positif. Ada penyimpangan? Ada nggak? Nggak ada.